Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Alfarizi, dan di sini saya akan menjelaskan database pada transaksi laundry. Dan berikut ini adalah tabel atau entitas pada database transaksi laundry. Yang pertama yaitu entitas barang laundry, kedua entitas pegawai, yang ketiga entitas pelanggan, yang keempat yaitu entitas status laundry, dan yang kelima adalah entitas transaksi. Baik, yang pertama yaitu entitas barang laundry. Di entitas ini terdapat 4 atribut. Yang pertama, ID barang dengan tipe data varchar, jenis barang dengan tipe data varchar, berat barang dengan tipe data varchar, dan harga per kilo dengan tipe data varchar. Yang kedua yaitu entitas pegawai. Entitas pegawai ini digunakan untuk login dan password untuk interface atau GUI dari database, dan terdapat 3 atribut yaitu ID pegawai, nama, dan jenis kelamin dengan tipe data varchar. Yang ketiga yaitu entitas pelanggan. Entitas ini memiliki 4 atribut. Yang pertama ID pelanggan, kemudian nama, yang ketiga nomor HP, dan yang terakhir alamat dengan tipe data varchar. Yang keempat yaitu entitas status laundry dengan 3 atribut yaitu ID status, jenis laundry, dan cara pengambilan dengan tipe data varchar. Dan yang entitas kelima yaitu entitas transaksi. Entitas ini terdiri atas atribut berupa ID transaksi dengan tipe data varchar, tanggal masuk transaksi dengan tipe data date, subtotal dengan tipe data varchar, tanggal selesai transaksi dengan tipe data date, ID pelanggan, ID barang, ID pegawai, dan ID status dengan tipe data varchar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Anas. Di sini saya akan menjelaskan sintaks codingan untuk membuat database pada transaksi laundry. Di sini terdapat 6 buah form yang terdiri dari 4 form tabel yang saling berelasi dan ada form login serta form beranda. Pada form login, kita perlu mengimportkan beberapa kelas Java terlebih dahulu agar pada saat dijalankan itu berhasil. Lalu di sini ada kelas login yang terdiri dari string username getText serta password getPassword, serta ada query select all from pegawai where ID pegawai and nama yang bertujuan untuk memeriksa kecocokan username dan password dengan yang ada di database apakah sama atau tidak. Selanjutnya di sini ada koneksi Oracle.bikin koneksi yang bertujuan untuk mewakili atau memanggil kelas koneksi yang telah kita bikin, dan terdapat juga prepare statement yang bertujuan untuk menyiapkan pernyataan SQL yang memiliki parameter sebelum eksekusi. Lalu terdapat pstmt setString username dan password serta pstmt execute query yang bertujuan untuk mengeksekusi query username dan password yang telah diinputkan terlebih dahulu tadi. Dan ada perkondisian if jika pada saat pengeksekusian data itu ditemukan, maka GOption pane akan menampilkan sebuah message dialog login berhasil. Lalu ada codingan untuk membuka main form setelah login berhasil dan menutup form login. Else jika tidak, GOption pane akan menampilkan sebuah message dialog yaitu login gagal, periksa username dan password Anda. Lalu terdapat button login
Di sini kita hanya perlu memanggil kelas login yang telah kita bikin tadi agar bisa dijalankan. Pada form beranda hanya terdapat codingan pada button. Ada button logout, button customer, button status, button transaksi, button barang yang bertujuan hanya untuk membuka form yang akan kita tuju berikutnya atau form yang akan kita tuju sebelumnya atau kembali lagi. Di sini ada form input data customer, form barang, form status laundry, dan form transaksi. Yang dimana pada setiap form ini codingnya relatif sama. Kita perlu mengimportkan beberapa kelas Java dulu agar pada saat dijalankan itu berhasil. Setelah itu, pada setiap tabel juga terdapat kelas untuk menampilkan tabel. Yang hanya membedakan itu pada query nama tabel pada setiap form. Seperti di sini ada query select all from pelanggan, order by ID pelanggan ascending, yang bertujuan untuk memanggil seluruh data dari tabel pelanggan. Di sini contohnya select all from barang laundry, order by ID barang ascending, memanggil seluruh data dari barang laundry berdasarkan ID barang secara berurutan, sama seperti di form status juga, select all from status laundry, order by ID status ascending, untuk memanggil seluruh data dari status laundry berdasarkan ID status secara berurutan. Serta juga di form transaksi, select all from transaksi, order by ID transaksi ascending. Lalu di sini terdapat koneksi Oracle, bikin koneksi lagi untuk mewakili kelas koneksi yang telah kita bikin dan memanggilnya, serta juga prepare statement dan result set yang dimana untuk menyiapkan query yang memiliki parameter sebelum dieksekusi, sama seperti di form yang lainnya juga. Lalu terdapat default table model, new default table model. Berdasar di sini maksudnya kita sebuah tabel ini akan mendapatkan atau mengambil objek sesuai kolom yang ada di database. Di sini database pelanggan, ID pelanggan, nama, nomor HP, alamat, ID barang, kolomnya itu ID barang, jenis barang, berat barang, harga per kilo, status laundry itu kolomnya ID status, jenis laundry, cara pengambilan, dan di transaksi itu ID transaksi, tanggal masuk transaksi, subtotal, tanggal selesai, ID pelanggan, ID barang, ID pegawai yang merupakan foreign key dari setiap tabel. Lalu di sini ada while result set next, string nama kolom tadi, dan ada model add row serta tabel pelanggan set model. Yang dimana itu bertujuan apabila eksekusi query tersebut ditemukan berdasarkan kolom di atas yang telah diinputkan sesuai field di database-nya, tabel akan mendapatkan baris tersebut dan menampilkannya dalam sebuah tabel. Di sini namanya tabel pelanggan. Terus di sini tabel barang, tabel status, dan tabel transaksi. Lalu berikutnya, pada setiap tabel juga terdapat button simpan. Sama seperti sebelumnya, yang membedakan itu
hanya nama tabel serta field yang ada di database-nya. Seperti di sini, query SQL insert into pelanggan beserta nama field-nya dan values-nya itu ada berapa. Di sini ada 4 nama field dan di sini juga values-nya harus 4. Di barang juga sama. Yang membedakan hanya nama tabel. Sini insert into barang laundry dan nama fieldnya juga beda, ID barang, jenis barang, berat barang, harga per kilo. Di status juga query-nya membedakan nama tabel dan fieldnya, status laundry, ID status, jenis laundry, cara pengambilan, serta juga di tabel transaksi yang membedakan hanya tabel, nama tabel, dan field di database-nya. Lalu juga di sini terdapat codingan untuk mengkoneksikan ke database sesuai dengan URL, username, dan password di database-nya. Dan terdapat 4 buah text field yang menerima data atau mengambil data pada saat penginputan. Lalu di sini terdapat pengeksekusian dari pernyataan atau penginputan text field pada sebelumnya. Seperti contoh ini di barang, di status, dan di transaksi. Di tabel transaksi ini ada yang sedikit berbeda karena ada 2 field yang menggunakan tipe data date untuk menampilkan tanggal dan tahun serta bulan. Lalu, di sini ada codingan untuk menampilkan tanggal tersebut, yaitu simple data format dd YYYY. Ini maksudnya untuk penginputan tanggal, bulan, dan tahunnya. Lalu sama seperti sebelumnya, text field tersebut akan mengambil data. Setelah dieksekusi, akan muncul sebuah show message dialog, yaitu insert data berhasil, dan pada text field setiap form tersebut akan otomatis merefresh dan kosong kembali. Lalu berikutnya terdapat pada setiap form juga terdapat button tampil yang dimana itu untuk menampilkan tabel pada kelas tabel yang telah dibikin di setiap form tersebut. Ini button tampil pada barang, button tampil pada transaksi, dan ini button tampil pada status laundry. Selanjutnya, pada setiap form juga terdapat button cari, yang dimana bertujuan untuk mencari data dalam database sesuai dengan yang kita inputkan. So input dialog, misal di sini input data di data customer, kita perlu menginputkan ID customer untuk mencari data dalam database. Di ID barang, kita perlu menginputkan ID barang untuk mencari di data di dalam database. Di status laundry, kita perlu mengambil atau menginputkan ID status untuk mencari data di dalam database, serta di transaksi kita perlu
menginputkan data atau ID transaksi untuk mencari data di dalam database. Berikutnya, pada setiap tabel juga terdapat button edit, yang dimana bertujuan untuk mengedit atau mengupdate data pada data yang ada dalam database sesuai dengan yang kita inginkan. Sama seperti di button simpan, di button edit ini yang membedakan hanya sintaks query-nya, yaitu update dan nama table pada setiap database. Seperti di sini input data customer, update nama tabelnya pelanggan beserta field-nya, di barang nama query-nya update nama tabelnya barang laundry beserta field-nya. Di status laundry juga seperti itu, update status laundry nama tabelnya beserta field-nya, dan di transaksi juga update transaksi nama table di database-nya beserta field di dalam database-nya. Lalu pada codingan button edit hampir mirip dengan button simpan. Terdapat pernyataan statement, prepare statement untuk memeriksa sebelum mengeksekusi query, dan juga ada codingan untuk mengeksekusi query sesuai dengan text field atau nilai yang kita inputkan sebelumnya. Lalu pada setiap tabel juga terdapat button hapus. Di sini yang membedakan juga query-nya. Pada button hapus ini, query yang digunakan itu adalah perintah delete from nama table di database-nya. Kita mencarinya mau menggunakan ID pelanggan misalnya di sini. Terus di barang sama menggunakan perintah delete from nama table di database, where itu untuk kita mau mencarinya menggunakan apa? Di sini ID barang. Terus di ID di status laundry juga sama, delete menggunakan ID status, dan di transaksi juga sama, delete from nama tabel transaksi berdasarkan ID transaksi. Lalu kita menginputkan text field ID pelanggan sesuai dengan yang kita cari tadi. Lalu codingan execute update ini untuk mengeksekusi perintah tersebut dan akan menampilkan data atau GOption pane akan menampilkan sebuah message dialog, yaitu data berhasil dihapus, dan pada setiap text field di formnya itu akan auto merefresh dan menampilkan table sesuai yang ada di dalam database-nya. Di sini untuk data customer, data transaksi juga sama, data berhasil dihapus, di barang juga sama, serta di status laundry juga sama. Jika ID yang kita inputkan itu tidak ditemukan pada saat pengeksekusian query-nya, maka GOption pane akan menampilkan sebuah dialog, yaitu data tidak berhasil ditemukan. Lalu pada setiap tabel juga tabel form juga terdapat button next dan button kembali yang bertujuan sama seperti di form beranda tadi, itu hanya untuk membuka form yang akan kita tuju berikutnya atau kembali ke form yang sebelumnya. Yang di sini yang membedakan itu hanya pada form transaksi,
terdapat form atau button untuk mencetak tabel sesuai atau yang telah ditampilkan pada database. Di sini message format header untuk mengambil data keseluruhan, footer untuk menampilkan bawahnya, dan tabel transaksi print ini untuk mencetak tabel yang ada sesuai dengan header dan footernya tersebut. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Chandra Ramadan dari kelas 2283A dengan NIM 22080303023. Di sini saya akan menjelaskan hasil program ketika kita jalankan. Pertama itu ada GUI untuk login masuk menginputkan data pelanggan. Pertama itu pegawai akan menginputkan username dan passwordnya terlebih dahulu. Setelah menginputkan, lalu kita akan klik button login. Setelah login berhasil, plafon selanjutnya yaitu GUI beranda. Pada GUI beranda ini terdapat 5 menu button yang memiliki fungsinya masing-masing. Pada button logout itu berfungsi untuk kembali ke GUI login. Ada button customer untuk langsung masuk ke dalam GUI penginputan data customer. Ada barang yaitu untuk masuk ke dalam GUI penginputan data barang. Ada button status yang berfungsi untuk masuk ke dalam GUI untuk menginputkan data status, dan ada button yang terakhir yaitu untuk masuk ke dalam GUI untuk menginputkan data transaksi. Pertama itu kita akan masuk ke dalam GUI penginputan data customer. Setelah masuk ke dalam GUI penginputan data customer, kita akan menginputkan data. Akan saya contohkan. Setelah kita menginputkan data customer, kita bisa mengeklik button simpan di bawah ini. Kalau kita ingin menampilkan data-data customer yang telah kita inputkan sebelumnya, kita bisa mengeklik tombol tampil di bawah ini. Akan tampil data-data yang telah pernah kita input pada tabel di samping ini. Ada button edit itu yang berfungsi untuk mengedit data yang telah kita inputkan. Ada button hapus untuk menghapus data yang pernah kita inputkan. Dan ini ada tombol kembali untuk kita kembali ke GUI sebelumnya. Akan kita coba edit. Di sini, sebelum kita edit itu kita harus mencari UID pada tabel yang akan kita edit. Akan kita contohkan. Data yang kita pakai data yang kita input tadi saja 008. Di sini kita bisa langsung edit saja. Setelah itu kita akan mengeklik tombol edit. Data berhasil diedit. Nah, di samping ini data yang telah kita edit tadi berhasil kita edit. 008 Irfan Tampan dengan nomor HP 09999 dan alamat Jalan New York. Akan kita coba hapus salah satu data pada tabel data customer ini. Kita cari terlebih dahulu menggunakan UID 003. Setelah itu kita akan klik button hapus. Data berhasil dihapus. Dapat kita lihat tadi ada ID pelanggan dengan bernama AWA dan UID-nya 003. Sekarang sudah tidak ada dikarenakan telah kita hapus. Setelah itu kita bisa mengeklik
tombol next untuk menginput data barang. Kita input data barangnya, kita input saja 008, jenis barangnya baju koko, berat barangnya yaitu 3 kilo. Di sini harga per kilonya yaitu 7.500. Kita klik simpan, insert data berhasil. Setelah penginputan data yang kita input akan tampil pada tabel di samping. Setelah data diinput, kita akan klik tombol next. Kita inputkan ID statusnya 008. Di sini dia akan mencuci dan setrika. Di sini pelanggan akan mengambil di tempat. Jadi kita akan pilih cara pengambilannya yaitu ambil di tempat. Setelah itu bisa kita klik tombol simpan. Insert data berhasil. Data yang kita input tadi, setelah kita klik tombol simpan, akan tampil pada tabel di samping ini. Bisa kita klik tombol next. Kita inputkan ID transaksinya 008. Tanggal masuk transaksinya tanggal 14. Tanggal selesainya 15. Pada subtotal ini, kami menggunakan cara penginputan. Di sini kita input ID pelanggan yang kita input tadi, ID barang tadi, ID pegawai tadi yang digunakan ketika kita masuk untuk login. Setelah itu kita akan klik button simpan di bawah. Insert data berhasil. Akan kita coba tampilkan. Data yang telah kita input tadi telah berhasil kita input dan telah masuk ke dalam tabel yang kita buat di samping. Lalu kita akan klik tombol cetak untuk mencetak hasil transaksinya. Bisa kita pilih PDF dan kita klik print. Kita letakkan di mana saja dan kita buat namanya yaitu hasil transaksi. Lalu kita save. Save-nya sudah berhasil. Jikalau kita ingin kembali ke dalam GUI beranda, kita bisa mengeklik tombol home di bawah. Sekian penjelasan tentang hasil program untuk menjalankan program ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.